Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan mempelajari materi fungsi inverse. Nah, materi fungsi inverse ini adalah materi lanjutan dari bab fungsi. Jadi, untuk itu langsung aja kita simak ke video pembelajaran berikut. Apa itu fungsi inverse? Nah, jadi sini nanti Ibu akan jelaskan apa sih itu fungsi inverse. Jadi, fungsi inverse itu adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Maksudnya, Bu? Oke, nah di sini Ibu akan mengilustrasikan kepada kalian supaya kalian lebih paham ya apa itu fungsi inverse. Jadi, fungsi inverse itu Ibu ilustrasikan seperti ini. Ada dua buah himpunan A dan B. Nah, dua buah himpunan ini, yang himpunan A, di sini nih, himpunan A ini merupakan daerah asal, ya. Nah, yang B ini adalah daerah lawan. Kemudian, dua himpunan ini kita saling hubungkan. Nah, kita saling hubungkan dengan fungsi F. Nah, gitu ya, dihubungkan dengan fungsi F. Kemudian, jadi gini, misalkan anggota fungsinya itu adalah A dan B, ya. A dan B, anggota fungsinya. Maka, dapat dituliskan menjadi FA sama dengan B. Artinya, ada suatu fungsi yang memproses A. Ya, ada suatu fungsi yang memproses A. Sehingga nanti hasilnya menjadi B. Gitu. Nah, bagaimana dengan fungsi inverse? Nah, fungsi inverse, jadi itu kan tadi apa? Fungsi kebalikan kan? Fungsi kebalikan berarti dari B ke A. Nah, itu adalah fungsi inverse. Nah, untuk fungsi inverse sendiri itu ditandakan atau disimbolkan dengan tulisannya F pangkat negatif 1. Tapi teman-teman tidak boleh menyebutkannya F pangkat negatif 1, melainkan menyebutkannya dengan fungsi inverse gitu ya, dibacanya fungsi inverse. Nah, jadi nanti ada yang memproses F inverse B sama dengan A. Artinya ketika tadi kan awalnya kan fungsi A itu kan sama dengan B. Ketika dibalik ya, ketika dibalik F inverse B maka hasilnya A. Gitu. Paham ya? Oke deh. Biar lebih paham lagi, Ibu akan mengajari kalian atau memberitahu kalian cara mencari inverse suatu fungsi. Ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus kalian tahu dan harus kalian pahami. Yang pertama, nyatakan fungsi Y sama dengan fx ke dalam bentuk x sama dengan fy. Yang kedua, ubahlah bentuk x sama dengan fy menjadi f inverse y. Yang ketiga, ganti y menjadi x dan f inverse y menjadi f inverse x. Oke. Next. Nah, di sini ada rumus fungsi inverse. Jadi di sini Ibu kasih beberapa rumus ya yang harus kalian hafalkan gitu ya, kalian pahami. Jadi ini ada rumus cepatnya lah ya, dari fungsi asalnya apa menjadi fungsi inverse-nya apa. Nah, ketika nanti kalian mendapatkan bentuk soal yang fungsi fx-nya sama dengan ax ditambah b, maka syaratnya A pasti tidak boleh sama dengan 0. Maka fungsi inverse-nya akan menjadi X dikurang B dibagi A. Gitu ya. Kemudian, kalau kalian mendapatkan fungsi yang sama dengan fungsi yang kedua, yaitu AX ditambah B dibagi CX ditambah D, maka X tidak boleh sama dengan negatif D per C. Nah, maka fungsi inverse-nya akan menjadi negatif dx ditambah b dibagi cx dikurang a. Artinya, posisi D sama A ini ditukar, kemudian berubah tanda. Nah, kalau B sama C-nya tetap, gitu ya. Nih.
Kemudian, ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka A tidak boleh sama dengan 0. Maka rumus inversnya nanti akan menjadi seperti ini. Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4A dikali C dikurang X dibagi 2 kali A. Maka syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Yang terakhir, ketika nanti kalian dihadapkan dengan fungsi fx sama dengan A log Cx, maka syaratnya A harus lebih besar daripada 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, Cx lebih besar daripada 0 ya. Nah, maka rumus fungsi inversnya itu akan menjadi A pangkat X dibagi C. Dengan syarat C tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan inverse dari fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, di sini kita tuliskan dulu soalnya ya. Ada soal fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, kita ubah fx ini kan sama dengan y ya. Jadi kita juga bisa tuliskan menjadi y sama dengan 3x ditambah 1. Nah, kemudian dari sini kita harus pindahkan, x ini ke ruas sebelah kiri dan y ini ke ruas sebelah kanan. Artinya gini, x ini kita harus pindahkan ke ruas sebelah kiri, ya. Y ini kita harus pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi hasilnya kalau pindah posisi berarti tandanya juga berubah, kan ini positif semua. Berarti kalau pindah menjadi negatif 3x, karena kan negatif 3x-nya pindah dari ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri. Sama dengan negatif y ditambah 1. Nah, sampai sini, karena di sini negatif x-nya, maka ibu mau kalikan dengan negatif. Artinya negatif 3x dikali negatif kan 3. Negatif y dikali negatif kan y. 1 dikali negatif berarti negatif 1. Maka hasilnya setelah dikalikan dengan negatif, maka hasilnya 3x sama dengan y dikurang 1. Ya, y dikurang 1. Kemudian, kita harus buat di ruas sebelah kiri ini adalah x. Jadi 3-nya pasti jadi penyebut, kan di sini kan perkalian. Kalau perkalian pindah ruas jadi penyebut. Berarti x sama dengan y dikurang 1 dibagi 3. Sesuai dengan fungsi inverse ya. Fungsi inverse itu rumusnya berarti ketika x di sini kita harus mengubahnya dengan fungsi inverse. Dan y di sini, variabel y di sini kita ubah menjadi variabel x. Jadi jawabannya fungsi inverse x sama dengan x dikurang 1 dibagi 3. Gitu ya. Oke, di sini Ibu akan mengajarkan kalian cara cepatnya. Cara cepatnya sesuai dengan tabel yang sebelumnya Ibu jelaskan. Itu kan ada ini ya. Bentar, Ibu pakai ini dulu. Nah, ada fx sama dengan ax ditambah b, fungsi asalnya. Nah, fungsi inversenya akan menjadi x dikurang b dibagi a, ya. Nah, sesuai dengan soalnya itu kan fx sama dengan 3x ditambah 1. Berarti kalau misalkan dia ditanya a-nya berapa, berarti a-nya ada di sebelah sini kan? Nih, a-nya ada di sebelah sini kan? Berarti a-nya 3. Berarti b-nya 1. Iya, betul. Berarti kalau rumus inversenya di sini kan x, ya. Berarti x-nya ya tetap x. Berarti x dikurang 1 dibagi 3. Maka fungsi inversenya x dikurang 1 dibagi 3. Nah, hasil cara cepat sama cara konsep itu sama. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa boleh milih yang mana yang menurut teman-teman itu gampang dan lebih mudah dipelajari. Oke, next. Kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan inverse dari fx sama dengan 2x dikurang 4 dibagi 2x ditambah 1. Kita tulis dulu
soalnya, nah ini ada soalnya. Nah, kita ubah fx menjadi y. Nah, jadi kayak gini ya. Y sama dengan 2x dikurang 4 dibagi 2x ditambah 1. Kemudian, sampai sini kalian bisa kali silang ya, kali silang gini. Nah, berarti ini kan kalau 2x dikurang 4 dikali sama ini, berarti kan anggap aja ini per 1 ya. Jadi ya udah, tetap ya 2x dikurang 4 gitu. Berarti kalau ini y dikali 2x ditambah 1 sama dengan 2x dikurang 4. Gitu. Nah, kemudian ini kita kali pelangi. Berarti 2x dikali y, 1 dikali y. Atau y dikali 2x, 2xy. Y dikali 1, y. Jadilah hasilnya ini. Nah, kemudian sampai sini kita bisa kelompokkan. Artinya kita kelompokkan, nah yang X di sebelah sini kita pindah ruaskan ke sini. Nah, yang Y kita pindahkan ruas juga ke sebelah kanan. Alhasil jadilah seperti ini. 2xy dikurang 2x karena posisi sebelumnya 2x. Ketika dia pindah ruas menjadi negatif 2x. Sama dengan negatif y dikurang 4. Nah, sampai sini kan kita punya variabel x ya di keduanya. Berarti x-nya bisa dong kita keluarin, kita faktorkan. Berarti sama aja kayak x buka kurung 2y dikurang 2. Sama dengan negatif y dikurang 4. Karena kita mau cari si x, berarti bisa dong yang 2y dikurang 2-nya kita jadikan sebagai penyebut. Berarti x sama dengan negatif y dikurang 4 dibagi 2y dikurang 2. Atau menjadi seperti ini ya. F inverse x, karena x-nya kita ubah menjadi F inverse x. Variabel y kita ubah menjadi variabel x. Berarti negatif x dikurang 4 dibagi 2x dikurang 2. Gitu ya. Oke. Bu, ada cara cepatnya nggak, Bu? Ada dong. Nah, cara cepatnya. Cara cepatnya untuk soal yang nomor 2. Sebelumnya kita sudah berbicara yang di tabel itu ada fungsi fx sama dengan ax ditambah b dibagi cx ditambah d. Ini merupakan fungsi asalnya. Nah, fungsi inversenya akan menjadi fungsi inverse x sama dengan negatif dx ditambah b dibagi cx dikurang a. Gitu ya. Berarti soalnya kan ini ya, 2x dikurang 4 dibagi 2x ditambah 1. Berarti kita harus tentukan dulu nih, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan D-nya berapa. A-nya, A ada di sini kan? Nih, ntar dulu, biar teman-teman nggak pernah. A ada di sini kan? Berarti A-nya ini 2. B-nya ada di sini kan? Berarti negatif 4. Nah, negatif 4-nya di bawah ya. Negatif 4. C-nya berapa? C-nya 2. C-nya kan ada di sini. D-nya berapa? Betul, 1. Nah, sesuai dengan rumusnya, berarti kalau di sini ada negatif D, berarti D-nya berapa nih? 1. Berarti negatif D-nya negatif 1x. Berarti tulis saja negatif X. Ditambah B-nya berapa? Negatif 4. Negatif 4. Negatif kali positif ya negatif kan tetap ya. Berarti negatif X dikurang 4 dibagi C-nya berapa? 2x dikurang 2 gitu ya. Maka hasilnya sama dengan cara konsep gitu. Oke, next kita ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, tentukan inverse dari fx sama dengan 5 per x. Nah, kita tulis dulu soalnya. Fx sama dengan 5 per x, maka kita dapat tulis juga y sama dengan 5 per x. Nah, berarti kan 5 per x ini kan bisa dong kita tukar. Kalau kita tukar gini nih, sama kan posisinya, cuma kan kalau perkalian itu kan dia jatuhnya ditukar nggak masalah ya. Kalau kayak 2 kali, misalkan gini. Kalau 2 sama dengan 5 per 3. Berarti kan ini sama aja kayak 2 dikali 3 dong, 6. Atau 3 dikali 2 juga 6. Nah, ini kan berarti ditukar ya. Nah, ditukar itu kan akan menghasilkan X sama dengan 5 per X. Cuma ditukar aja gitu ya. Nah, berarti
fungsi inverse-nya akan sama hasilnya gitu ya. 5 per X juga sesuai dengan soalnya. Gitu ya. Dapat dipahami ya? Soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat, tentukan inverse dari fx 3 per X ditambah 2. Kita tulis dulu soalnya. Fx sama dengan 3 per X ditambah 2. Atau Y sama dengan 3 per X ditambah 2. Nah, sampai sini teman-teman bisa kali silang ya. Kali silang. Atau boleh kayak gini. Atau boleh teman-teman memindahkan angka 2 ini ke ruas sebelah kiri. Menjadi Y dikurang 2 sama dengan 3 per X. Ya. Nah, sama kayak tadi yang Y per X. Nah, ini kita boleh tukar. Tapi harus ditukar keduanya posisinya. Nggak boleh X sama Y-nya aja. Tapi X-nya di sini, Y dikurang 2-nya di sini. Menjadi seperti ini. Gitu ya, ditukar ya. Dia ditukar nih. Kalau tukar gini ya. Nah, di sini udah fungsi X nih. Berarti tinggal diinversin aja. Maka F inverse X sama dengan 3 per X dikurang 2. Gitu. Next, kita masuk ke soal yang kelima. Untuk soal yang kelima, tentukan inverse dari Fx sama dengan akar 2X ditambah 4. Ya, kita tulis dulu soalnya. Kemudian bisa dong Ibu tulis bentuknya menjadi seperti ini, sama aja ya. Nah, kemudian kita kuadratkan kedua ruas ya. Kita pangkatkan ya. Kita pangkatkan 2 kedua ruas tersebut. Maka alhasil menjadi seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan akar dipangkatkan 2, maka akarnya akan habis, kecoret lah ya. Maka bentuknya akan menjadi Y kuadrat sama dengan 2X ditambah 4. Ya, 2X ditambah 4. Kemudian, setelah itu, 4-nya kita boleh pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi Y kuadrat dikurang 4 sama dengan 2X. Maka 2-nya boleh kita pindah ruas karena ini perkalian, berarti menjadi pembagian. Berarti Y kuadrat dikurang 4 dibagi 2 sama dengan X. Nah, X ini sudah bisa langsung kita ganti menjadi F inverse X sama dengan Y-nya kita ganti X. Jadi X kuadrat dikurang 4 dibagi 2. Gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 6. Untuk contoh soal nomor 6, tentukan inverse dari Fx sama dengan 3 dibagi 2X dikurang 5. Nah, jawab. Kita tulis dulu soalnya ada Fx sama dengan 3 per 2X dikurang 5. Ibu tulis menjadi Y sama dengan 3 dibagi 2X dikurang 5. Nah, sampai sini teman-teman bisa dikali silang. Ya, jadilah seperti ini. Y dikali 2X dikurang 5 sama dengan 3. Berarti Y dikali 2X, 2XY, 2 dikali negatif 5N. Y dikali negatif 5, negatif 5Y. Oke. Nah, di sini kita sama-sama punya variabel Y. Maka kita akan bisa keluarkan atau kita faktorkan. Y buka kurung 2X dikurang 5 sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Nah, di sini kita pindah ruaskan. Ya, karena kan di ruas sebelah kiri nanti harus jadi X sama dengan gitu ya. Nah, Y-nya kalau perkalian menjadi pembagian. Berarti menjadi 2X dikurang 5 sama dengan 3 per Y. Setelah itu, negatif 5-nya kita pindah ruas ke ruas sebelah kanan. Menjadi 2X sama dengan 3 per Y ditambah 5. Ya, paham ya? Nggak bingung ya? Nah, ini kan masih ada 2X. Kita harus mencari sebelah sini tuh harus X doang gitu ya. Jadilah X 3 per Y ditambah 5 dibagi 2.
Artinya 3 per Y dibagi 2, 5 juga dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2, nah biar teman-teman paham, Ibu bagi 2-nya kayak gini aja ya. Nih. Jadi masing-masing ini kita bagi 2. Ini kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Nah, kalau ada pembagian kayak gini ya, artinya 3 per Y dibagi 2, itu kan Y-nya kayak 2-nya kayak naik aja. Jadi 3 per 2Y ditambah 5 per 2 atau 5 dibagi 2. Nah, sampai sini udah dapat nih X-nya doang. Berarti udah bisa diubah menjadi fungsi inverse X sama dengan 3 per 2X ditambah 5 per 2. Gitu ya. Oke, dapat dipahami ya teman-teman untuk contoh soal dari soal nomor 1 sampai soal ke nomor 6. Untuk itu, ada latihan soal yang harus kalian jawab. Latihan soalnya ada berapa? Ada 5 soal. Ya, kerjakan latihan soal ini dengan baik dan benar. Yang pertama, di sini Ibu jelasin sedikit ya. Yang pertama, diketahui fx sama dengan 6x ditambah 17 dibagi x ditambah 2 dengan syarat x tidak sama dengan 0. Nah, ini mah syarat aja ya, abaikan aja gitu ya. Dia tuh ngasih tahu kalau x-nya tidak boleh sama dengan 2. Sorry, ini negatif 2 maksudnya. Karena kalau misalkan sama dengan negatif 2, nih Ibu ini ya, tambahin negatif 2, karena ketika X-nya sama dengan negatif 2, maka negatif 2 ditambah 2, 0 dong, gitu. Maka tidak bisa diselesaikan. Nah, jadi teman-teman harus menentukan nilai F inverse-nya dulu. Kemudian setelah itu baru nanti disubstitusi nilainya 10X-nya, gitu ya. Yang nomor 2, tentukan inverse dari fx sama dengan akar 5x ditambah 3. Ini bisa dong, tadi kan udah Ibu jelasin yang akar-akar. Nomor 3, tentukan inverse dari hx sama dengan 20 per x. Apalagi ini nih, gampang banget. Yang nomor 4, tentukan inverse dari hx sama dengan 2x dibagi x dikurang 5 dengan syarat x tidak sama dengan 5. Ini abaikan aja, berarti kan 5 dikurang 5, 0 ya. Dia mengingatkan doang gitu ya. Maka nilai dari F inverse 4 adalah, maka dicari dulu inverse-nya berapa. Sorry, kalau di sini kalau di sini dia X, berarti sini H inverse ya. H inverse, bukan F. Kemudian, yang nomor 5, tentukan inverse dari Hx sama dengan 6 dibagi 3 dikurang 4x, gitu ya. Dikerjakan dengan baik dan benar, jangan terburu-buru. Dilihat lagi pembelajaran yang sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan, gitu ya. Sebelumnya Ibu punya quotes, jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita, gitu ya. Oke. Apabila kalian ingin bertanya, bisa email Ibu atau WhatsApp Ibu, dan jangan lupa untuk follow Instagram Ibu di Rini Oktavianingsih. Apabila video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.